Nah, akan ada pemain dari luar ya atau dari Belanda itu akan tiba. Terutama saya bicara di pemain depan. Ya, siapa kita tidak tahu untuk datang bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Karena ini kan yang paling penting, yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Ini penasaran siapa? Apakah Mauro Silstra, pemain U21 di Volendam, atau pemain yang di Grade A tentunya yang kita tahu bersama, yang terus diperbincangkan tidak habis-habisnya, Oleh Romeni, ya, yang bermain. Unggahan oleh Romeni setelah timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nee, ja, het enige wat hij me heeft verteld is dat hij er hard over aan het nadenken is. Hij is echt mee bezig. En hij zei me ook dat hij gewoon mooi vindt om te zien dat hij nu al die support krijgt eigenlijk. Alleen, het is natuurlijk, het zijn natuurlijk dingen waar je over na moet denken. En hij zei me ook, als hij een keuze gaat maken, gaat hij het me laten weten. Dus ik probeer nog stiekem een beetje op hem in te praten natuurlijk. Maar uiteindelijk... Unggahan oleh Romeni setelah timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepat satu hari setelah timnas Indonesia kalah, oleh Romeni merepost unggahan akun Instagram sang klub, FC Utrecht, yakni @fc_Utrecht. Isi unggahan itu menggambarkan FC Utrecht yang tak sabar kembali bertanding di lanjutan Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025. Akun tersebut membagikan perjalanan FC Utrecht yang mencatatkan 6 menang, 1 imbang dan 1 kalah di 8 laga awal Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025. Berkat rentetan hasil positif di atas, FC Utrecht duduk di posisi 2 klasemen sementara Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan 19 angka. Saat ini FC Utrecht terpaut 5 poin dari PSV Eindhoven di puncak, namun mereka memiliki tabungan 1 pertandingan yang belum dimainkan. Oleh Romeni sendiri tampil oke bersama sang klub musim ini. Ia telah bermain 7 kali, semuanya sebagai starter, dan mengemas 2 gol. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Oleh Romeni memperkuat timnas Indonesia? Baru-baru ini, agen Oleh Romeni, Jos Ebergen, mengatakan kepada akun @sibola bahwa sang klien masih memikirkan masak-masak terkait tawaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Peran Ragnar Oratmangun dibutuhkan dalam hal ini. Ragnar Oratmangun dapat bertindak sebagai agen untuk membujuk Oleh Romeni segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun memberi kode Oleh Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ragnar Oratmangun meninggalkan komentar dengan kata, dia, di salah satu unggahan Oleh Romeni di Instagram, @OlehRomeni. Komentar Ragnar Oratmangun pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmangun terus merayu Oleh Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun dan Oleh Romeni diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmangun berhasil meyakinkan Oleh Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Ambil contoh kasus terbaru Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini merupakan ex-pemain timnas Belanda U21 bersama Maarten Paes. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya, Maarten Paes mengucap kata, akhirnya. Selain itu, ada juga Kelvin Verdong yang berhasil meyakinkan Miss Hilgers untuk memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong dan Miss Hilgers sempat satu tim di FC20. Saat itu, Kelvin Verdong berstatus pemain senior, sedangkan Miss Hilgers masih mentas bersama tim junior. Harapannya banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia semakin kuat dan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026.
Pemain keturunan oleh Romeni tengah pertimbangkan gabung ke timnas Indonesia. Striker baru saja dihubungi pihak PSSI. Hal itu dikonfirmasi agen oleh Romeni, Jos Ebergen saat diwawancara akun Instagram @sibola_hit. Dalam percakapan via pesan dengan tim Sibola, Ebergen memberikan konfirmasi terkait komunikasi antara Romeni dan PSSI. Ya, dia sedang mempertimbangkan, tulis akun @sibola_hit. Sebelumnya, YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi oleh Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi oleh Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul, "Pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan". Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan dia oleh Romeni, Pak Erick Thohir juga sudah komunikasi dengan dia, dan semua tahap, langkah Pak Erick sudah benar, sangat profesional, kata Yusa. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak oleh Romeni, tetap saja belum ada titik temu antara kedua pihak. Walau belum menemui titik temu, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti oleh Romeni menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika oleh Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Penyerang andalan FC Utrecht oleh Romeni disebut masih ragukan timnas Indonesia. Romeni pemain kesekian yang didekati oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Rekan setimnya Ivar Jenner pun dikabarkan sudah berusaha untuk merayu Romeni bergabung skuad Sintayong. Namun kabar yang beredar, Romeni belum seret karena masih meragukan timnas Indonesia. Pemain 24 tahun ini merasa dirinya masih punya prospek untuk bisa tembus ke timnas Belanda. Sah-sah saja jika sang pemain belum membuat keputusan konkret. Kita perlu berkaca dengan Miss Hilgers yang sudah lama diburu PSSI sejak 2020 lalu. Saat itu memang PSSI belum dipimpin oleh ex-presiden Inter Milan itu. Dan faktanya 4 tahun lalu itu timnas Indonesia belum banyak diperkuat pemain keturunan. Patut disyukuri keputusan Elkan Bagot dan Jordi Amat menjadi seorang WNI berdampak positif. Satu persatu pemain keturunan mulai melirik potensi Indonesia di bawah arahan Sintayong. Sebut saja Kelvin Verdong hingga Nathan Chuaon, yang akhirnya memilih timnas Indonesia. Kasus Miss Hilgers sedikit cukup menarik. Sebab rumor pendekatan PSSI terhadap pemain FC Twente itu cukup tertutup. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams.